tenang di hadirat-Mu, bersama dengan seluruh jiwaku, menikmati indahnya kasih-Mu, oh Yesusku, kekasihku. Shalom semuanya. Saya Henny Kristianus, saya founder dan CEO dari Tangan Pengharapan, istri Jojo tentunya. Thank you buat Cinining dan Ko Andi buat kesempatannya saya buat share firman Tuhan. Senang bisa ada di sini pagi ini. Are you excited? Oke, saya diberi tema tentang keluarga pagi ini. Berapa banyak di sini yang sudah married, saya boleh lihat tangannya? Yang mau married, angkat tangannya. Mungkin khotbah ini nggak cocok buat yang mau stay jomblo. Saudara boleh pulang dan ikut kebaktian selanjutnya. Oke, baik, saya mau share tentang bagaimana motivasi dan fondasi dalam membangun sebuah keluarga. Amin. Motivasi dan fondasi dalam membangun sebuah keluarga. Pertanyaan yang pertama adalah untuk apa kita menikah? Coba pikir baik, untuk apa kita menikah? Ini penting. Gak jalan ya remote-nya. Bisa dibantu? Untuk apa kita menikah? Orang menikah untuk banyak alasan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa keluarga yang kuat itu dimulai dari sebuah pernikahan yang kuat. Kita semua tahu itu. Masalahnya apakah pernikahan kita cukup kuat untuk membangun sebuah keluarga? Apa perbedaan motivasi dan fondasi? Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Motivasi itu lebih bicara kepada apa untuk saya? Apa yang untuk saya? Orang menikah apabila diawali dengan sebuah motivasi, pasti dia berpikir, untuk apa saya menikah? Gunanya untuk apa buat saya? Fondasi lebih bicara kepada bagaimana saya membangun sebuah pernikahan dan bagaimana saya memeliharanya. Jadi beda banget di antara motivasi dan fondasi. Motivasi penting karena ketika kita menjalani kehidupan kita maupun dalam keluarga, motivasi ini yang akan terus membuat kita fokus kepada hal-hal itu. Apa motivasi kita dalam berkeluarga? Yakobus 4 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mari kita berdoa sebentar. Kami bersyukur kepada Bapa yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat momen ini. Hamba berdoa agar kiranya Tuhan bicara. Tumpahkanlah isi hatimu ke tengah-tengah umatmu. Bicara buat kami, karena suaramu lah yang kami butuh. Tolong hambamu, karena tanpa engkau hamba tidak mampu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap. Amin. Balik lagi ke PowerPoint tadi. Banyak orang yang pingin sesuatu, tapi nggak mendapat. Unmet expectation, ekspektasi yang tidak terpenuhi, menyebabkan kehancuran dalam sebuah pernikahan. Kita tahu bahwa banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen melakukan hal ini. Karena mereka tidak menemukan apa yang mereka mau. Pernikahan kita pasti punya sebuah motivasi, kalau tidak mungkin kita saling mengingini. Ya saya tahu itu, tapi yang paling penting adalah bukan motivasi itu, tapi fondasi yang kita bangun di dalam sebuah pernikahan. Bu, saya udah nikah 30 tahun, Ibu baru ajar hari ini. No, kita mau bisa perbaiki semuanya lagi, amin. Orang tidak bahagia dengan hidupnya karena ia hanya berpikir apa yang bisa dia dapat, bukan apa yang bisa dia beri. Seringkali dalam hidup ini kita pengen bahagia. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan kita nggak bahagia. Kenapa? Karena kita mau cari apa yang kita mau, bukan apa yang bisa kita beri. Pernikahan bicara soal sharing life, berbagi hidup.
dengan orang yang 100% berbeda dengan kita. Dengan orang yang tumbuh besar 100% berbeda dengan kita. Dengan orang yang dibesarkan dengan cara yang terlalu berbeda dengan kita. Apakah lalu kita menemukan yang kita cari? Apa motivasi kita untuk sebuah pernikahan? Apakah sebuah kekayaan? Kita tahu persis banyak orang yang menikah hanya lihat apakah calon suaminya kaya atau tidak. Untuk sebuah kekayaan. Banyak keluarga suami berpikir, asalkan gua bisa menghasilkan uang, keluarga gua pasti bahagia. Tapi masalahnya keluarga itu bukan hanya bagaimana kita harus bekerja menghidupi mereka, para suami, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan mereka. Betapa banyak anak-anak dan istri kehilangan figur suaminya karena suaminya sibuk di luar rumah dan gak pernah bisa atur waktu dengan istri dan anak-anaknya. Apakah untuk seks? Apakah kita menikah untuk seks? Anak-anak muda tuh sering bercanda gini. Aduh kalau gue tahu dari dulu merit itu enak, gue merit dari dulu katanya. Itu orang yang pasti sehari meritnya, baru sehari. Ya, ibu-ibu ada amin? Orang yang baru merit sehari pasti ngomong gitu, aduh merit enak banget. Tahu gitu gue dari kapan-kapan merit. Hey, kalau seks menjadi motivasi utama untuk kita menikah, sebuah penyaluran jalan keluar. Tidak akan ada orang yang selingkuh ketika mereka menikah. Kalau seks bisa jadi jawaban, kalau seks bisa memuaskan, kenapa masih banyak orang yang selingkuh juga? Seks bukan jawaban, uang bukan jawaban, karena banyak istri-istri bos yang akhirnya selingkuh sama supirnya. Is it happiness? Kita nikah untuk bahagia, ada amin? Ya dong, tetapi apabila kebahagiaan semata yang jadi tujuan kita, saya khawatir hidup saudara tidak terlalu bahagia. Karena berapa banyak yang setelah menikah dapat bilang sama saya bahwa dia lebih bahagia dari sebelum menikah. Siapa yang sudah menikah hari ini dan bisa bilang sama saya, Henny, pernikahan membuat saya lebih bahagia dibanding ketika saya jomblo. Pernikahan saya setiap hari memberi saya kebahagiaan. Ada? Setiap hari. Ada lu. Itu sudah tua apa masih muda ya? Pengantin baru kayaknya ya. Pernikahan setiap hari memberi kebahagiaan. Berarti saudara menikahi malaikat kalau sampai itu ada. Menikahi seorang hamba Tuhan sekalipun, saya bisa bilang gak tiap hari saya happy. Come on, be real. Kalau kita cari orang untuk bikin kita senang terus, berarti orang itu menderita terus. Ya iya dong, buat nyenengin saudara dan saya tuh gak gampang. Betapa banyak suami-suami yang akhirnya bilang sama istrinya, kamu banyak nuntut, saking capek, mesti nyenengin terus. Baru semalam saya ngomel-ngomel ke suami saya. Curhat. Kalau BBM orang itu jangan pakai logo emoticon peluk-peluk ya. Suami saya tuh polos, bukannya dia bermaksud genit. Dia gak ngerti bahwa itu tuh private banget dengan orang-orang dekat. Kayak saya sama Ko Andi berani gak ya kasih emoticon peluk? Pikir-pikir dulu deh. Tapi kira-kira kayak gitulah. Saya marah sama dia. Kau menyakiti aku. Terus dia bilang, gak penting, itu hanya dunia maya. Enak aja gak penting, perasaanku tidak penting. Aku bilang gitu. Terus aku ngoceh di WhatsApp ya karena udah malam. Saya bilang gini, besok aku mau pelayanan harus selesai malam ini ya dong. Mau khotbah tentang keluarga, diserangnya dalam keluarga. Saya bilang sama Jojo, saya bilang, kamu menyakiti perasaan aku, apa itu gak lebih penting? Bukan masalah dunia mayanya. Saya pengen tuh Jojo nyenengin saya. Bayangin, cuma masalah emoticon bisa bikin kita gak bahagia. Kacau pisan itu telepon. Karena saya tuh gini, tiba-tiba satu malam-malam, semalam kemarin malamnya lagi, ada orang tuh konseling sama Jojo di handphonenya. Suamiku ini sudah capek sekali, jadi dia udah teler, aku ambil handphonenya karena kasihan ini orang lagi masalah berat. Aku jawabin. Orang itu gak tahu kalau ini Henny gitu, pura-pura jadi Jojo. Terus iseng-iseng lihat BBM yang lain. Loh kok pada dikasih emoticon hak-hak? Kan Jojo baru ulang tahun tanggal 16 kemarin. 16 Oktober kemarin suamiku ulang tahun, jadi pada bilang happy birthday. Nah dia balesnya dengan emoticon
pelukan itu. He's a nice guy, you know what I mean? Tapi dia nggak genit. Jadi kalau ada di antara saudara yang dapat emotikon hak itu, jangan berpikir suami saya naksir Anda. See? Bayangin masalah kecil aja bisa bikin pernikahan gak bahagia. Ini contoh. Ih, Bu Heni malu-maluin. Enggak, ini mah masalah kecil pisan. Kalau yang gak bahagia lebih parah tuh yang suaminya selingkuh gitu kan. Ini cuma emotikon. Saya yakin kalau pasangan kita harus selalu kita bahagiakan. Dia mau apa kita turutin, kita layanin. Saya yakin harus ada yang dikorbankan. Benar enggak? Apakah tujuan pernikahan itu untuk sebuah kesombongan? Aduh malu lagi gak laku. Ada yang udah terpaksa pisan umur 35 belum ada yang mau. For sale. Saha wae lah. Jadi sok atulah. Mak kenalin atuh mak. Malu pisan iya teh gak ada yang mau. Geus umur 35 mak ayo cepetan gitu. Sale 40 sale. Saya mau bilang sama jomblowers, jomblowati. Apabila engkau tidak ketemu dengan orang yang tepat, yang dari Tuhan, jangan menikah. Serius. Haleluya. Saya sudah bersama-sama suami saya hari ini 20 tahun. Cukup membuat saya bilang bahwa hidup jomblo itu gak kalah happy. Ya iya dong. Bu Heni kan kelihatan lebih kejam, lebih galak, lebih posesif gitu ya. Masa Pak Jojo yang, Ibu Heni yang menderita, Pak Jojo mestinya gitu ya. Siapa bilang, jangan tertipu oleh casingnya. Jadi istri kadang-kadang makan hati, betul ibu-ibu. Jangan jawablah nanti pulang suaminya marah. Tapi serius, kalau hanya demi laku, malu kalau nggak laku, jangan merit. Kalau engkau bisa hidup baik, mempertahankan iman dan bahagia ketika engkau jomblo, jauh lebih baik dibanding engkau menikah, engkau nggak tahan diuji, engkau bercerai, dan engkau hidup dalam dosa. Is it for having children? Orang nikah rata-rata supaya punya keturunan, ada amin? Supaya berkembang biak, beranak cucu. Tetapi pertanyaannya gini, bagaimana kalau tidak punya anak? Nggak bahagia dong. Sekali lagi motivasi pernikahan saudara apa? Kalau sekedar untuk punya anak, saya khawatir apabila istri saudara ternyata mandul, ibu saudara lalu bilang, kamu kawin lagi aja. Dan saudara dengan cepat berubah. Balik lagi motivasi saudara menikah apa? Kalau seks bisa memuaskan, hari ini gak ada yang selingkuh. Istri saudara mau disulap jadi seperti Penelope Cruz. Saya yakin kalau istri Anda benar-benar Penelope, saudara yang gak kuat. Tuhan tahu kemampuan kita, amin. Kita dapat pasangan hidup yang sepadan, katakan amin. Tapi kita seringkali lihat rumput tetangga lebih hijau. Itu aja sih masalahnya. Buat suami-suami yang lihat istri orang lain kok lebih moleh, lebih keren, lebih cantik dengan rambut keluntung-keluntung. Ya. Saya cuma mau bilang gini, om, istri cantik itu perawatannya mahal loh. Kalau nggak mau keluar duit, jangan ngarep yang kayak begitu. Itu orang ya, katanya, kok istrinya bisa tuh, habis punya anak 3, 4, 5, langsing wae. Aduh hai pisan bodina. Kenapa eta? Gemuk pisan gitu kan. Bilang ke istrinya gitu. Lah, tahu nggak saudara? Untuk perawatan itu paketnya minimal dah 28 juta, 35 juta. Asal kuat aja. Nah kalau Jojo pengen saya putih mah asal kuat aja bayarin saya spa-spa terus ya kan. Gampang. Udah kerjanya tak masuk-masuk kampung mau putih kumaha tuh. Tujuan pernikahan menurut kehendak Tuhan. Malaki 2 ayat 15. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Bukankah Allah yang Maha Esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuh Bu, berarti kalau istri saya teh mandul, boleh cenah kawin lagi.
Salah, baca ayatnya yang lengkap. Di bagian bawah dibaca apa? Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bapak-bapak yang sudah mulai lakcap, istri-istrinya yang sudah mulai keriput, yang bodinya sudah nggak berbentuk, tolong ingat ayat ini baik-baik. Engkau menikahi istrimu ketika bodinya masih aduhai dan kulitnya licin ngelengseng. Jangan karena mentang-mentang sudah sedikit variasi, ada ukiran banyak, langsung gak setia lagi. Jangan. Karena kehendak Tuhan dalam pernikahan supaya kita istri lagi. Supaya kita setia kepada istri masa muda. Demikian juga istri-istri setia kepada suami masa muda, bukan suami yang muda. Amin. Kita memastikan ini ironi, tapi ini kebenaran. Ayo jujur. Kita memastikan orang luar memandang keluarga kita baik-baik saja. Amin. Ya dong, habis berantem aja habis itu bisa senyum loh. Kita ingin orang luar berpikir sebagai pemimpin kita berhasil dalam memimpin dan membangun keluarga. Malu-maluin banget kalau sampai orang ngelihat keluarga kita kacau balau, terus kita sebagai pemimpin khotbah gitu. Kita pengennya orang lihat keluarga kita awet, mesra, Jojo cinta Heni cinta Jojo, cinta-cintaan. Kita pengennya kan begitu. Sungguh lebih pentingkah pendapat orang daripada apa yang sesungguhnya kita hidupin? Yang terpenting bukanlah apa penilaian orang tentang keluarga kita, tetapi bagaimana kita menghidupinya, katakan amin. Kita hidup itu bukan buat cari pendapat orang. Kita mau rumah tangga kita baik bukan supaya orang lihat, ih mereka mah hebat, awet, rukun, bagus. Tapi kita mau aslinya kita, keluarga kita tuh bahagia. Kita baik di dalam. Orang luar gak perlu tahu. Amin. Banyak orang yang kalau udah nge-tweet, happy anniversary, suamiku tercinta, buah hatiku, jantung hatiku, belahan di jiwaku dan sebagainya. Mesra pisan, I love you, from the moon back to the earth, earth to the moon. From heaven to earth gitu kan. I love you, I love you. Gak penting. Orang tahu pernikahan kita bahagia apa enggak. Penting sih kalau kita mau jadi berkat, jadi saksi kebenaran. Tetapi jauh lebih penting, kumaha aslina. Di rumah benar-benar bahagia ente. Bu ini orang mana sih gitu ya. Foundation in marriage. A happy marriage starts with me. Pernikahan yang bahagia tuh dimulai dari saya, katakan saya. Happy me akan memberikan pernikahan yang bahagia. Happy marriage akan memberikan a happy family, katakan amin. Betapa stres lahir di keluarga yang papa mamanya berantem terus, ada amin. Bagaimana kita mau lihat aslinya kita? Ini dongkrak dulu, mau punya keluarga yang bahagia dongkrak dulu aslinya. Saudara, apa yang saudara kelihatan pagi ini, saudara cantik, ganteng, dan keren semua. Tetapi kalau saya mau lihat aslinya saudara, ketika tidak ada batasan firman Tuhan. Berapa banyak di sini yang kalau firman Tuhan tidak tulis bahwa pernikahan itu dibenci, perceraian itu dilarang, saudara sebenarnya mau bercerai. Saya boleh angkat tangannya? Kalau sebenarnya firman Tuhan tidak melarang kita bercerai, misalnya Alkitab bilang boleh bercerai kalau istrimu kurang oke. Ada nggak di sini yang kira-kira mau bercerai? Saya kaget kalau ada yang berani angkat tangan. Sebenarnya mungkin dalam hati saya gitu. Kita mau lihat aslinya orang gini. Ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang gak ada satupun orang tahu bahwa dia Kristen. Kita mau lihat aslinya kita ketika kita berada di tengah-tengah orang yang gak tahu kita Kristen apa enggak. Lihat bagaimana kita menyikapi banyak hal. Ketika pelayan restoran nganter makanan salah. Kan pelayan restorannya gak tahu kita Kristen. Bagaimana kita bersikap. Kalau kita berada di tengah-tengah jemaah yang semuanya Kristen, kita jaim pisan.
Tapi bagaimana kalau orang itu nggak tahu bahwa kita tuh anak Tuhan? Apakah kita masih bisa baik? Yang kedua, ketika tidak ada rasa sungkan atau rasa hormat. Contohnya kepada pembantu atau kepada istri, kan udah nggak ada rasa sungkan. Udah nggak ada rasa hormat lah gitulah. Nah itu aslinya kita baru keluar. Sama pembantu, sama orang-orang miskin. Aslinya kita bakal keluar pisan. Sama istri, sama suami, aslinya kita pasti keluar. Dan ketika kita terluka, merasa nggak dihargai. Orang itu kalau mau dilihat aslinya, tunggu sampai dia marah banget. Marah banget sampai jaimnya hilang semua. Dan itu baru kelihatan aslinya. Nah ketika saudara berada di 3 posisi ini, saudara pikir baik-baik, siapa saudara sesungguhnya? Ketika istrimu mungkin cerewet sedikit di rumah, apakah bapak-bapak bisa sabar? Ketika mungkin anakmu agak berisik, apakah bapak-bapak bisa sabar? Istri-istri ketika suamimu mungkin resek dikit, ngomongnya kenceng dikit, agak kasar, gak enak didengar. Apakah engkau bisa sabar? Aslinya kita itu ketahuan dan kita sebenarnya tahu aslinya kita. Jadi kalau saudara hari ini punya pernikahan yang gak terlalu bahagia, saudara tahu sebenarnya siapa yang harus dirubah. Saya atau saya, amin. Saya cepat aja. 3 hal bagaimana kita membangun fondasi yang baik dalam pernikahan. Yang pertama bangun itu dengan God's purpose. Bangun itu dengan yang namanya visi dari Tuhan, katakan amin. Katakan sama-sama saya visi dari Tuhan. Kalau mau punya pernikahan yang bahagia, fondasi yang kedua, hidupi firman Tuhan, katakan hidupi firman Tuhan. Kalau saudara mau bahagia, hidupi dengan kasih, katakan hidupi dengan kasih. Kita bahas yang pertama, hidupi dengan visi Tuhan. Never marry someone who doesn't share the same vision. Jangan pernah nikahi orang yang tidak mempunyai visi yang sama dengan saudara. Jangan pernah menikahi laki-laki yang tidak tahu kemana dia mau membawa hidupmu. Sebuah kesalahan besar kalau orang menikah tanpa ngerti dia mau bawa keluarga ini kemana. Apalagi misalnya yang wanita dan yang pria nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti visi satu sama lain. Cilakanya kalau istrinya seorang yang aktif, mau bisnis, mau tampil hebat, energik. Kemudian menikahi seorang pria yang kalem, family oriented, businessman yang berhasil, yang berharap punya istri yang manis, lembut, mau tinggal di rumah, ngurus anak wae. Cilaka. Apa yang terjadi setelah mereka menikah atas nama cinta? Cintanya luntur, tinggal aja. Mereka enggak ngerti kemana mau bawa pernikahan ini. Karena yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Kalau orang enggak takut Tuhan, sudah selesai kapan-kapan. Ketika saya memutuskan menikah dengan suami saya, sebenarnya saat kami mau nikah itu tahun 2002, 02. Tapi saya sempat batalkan pernikahan itu karena sempat ragu lagi. Saya batalin, terus ceritanya ya namanya masih muda, saya dekat dengan teman cowok lain. Dan saya lihat kok dia beda ya sama Jojo ya. Kok dia lebih care, kok dia lebih bisa enak diajak ngomong. Kalau saya sama Jojo telepon gak pernah lama. Halo say, ya jangan lupa ya gini-gini. Oke. Ya oke, bye ya, udah. Kayak gitu. Tapi kalau sama yang ini tuh bisa cerita panjang lebar. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, tiada habisnya. Dan ketika kami duduk minum kopi bersama, itu yang saya gak bisa share sama Jojo. Saya suka kopi, dia gak suka. Dia minum teh aja sih. Tapi saya bangun pagi, dia kurang pagi. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan kopi saya, dia baru bangun. Jadi gak nyambung. Tapi jadi ketika saya ketemu sama orang yang wah cocok banget nih, ngomongnya nyambung, caring banget. Kalau suamiku kan itu modelnya cuek gitu kan. Pertanyaan yang dia tidak pernah tanya setelah kami sama-sama 20 tahun adalah, kamu sudah makan belum? Itu sulit loh. Jangan dikira masalah kecil, tapi kalau dari urusan makan aja udah gak peduli,
Kayaknya yang lain juga udah gak peduli. Tapi keuntungannya dia gak cerewet ketika saya gemuk, ketika saya jelek, gak dandan dan sebagainya, dia gak pernah cerewet. Nah cowok yang perhatian biasanya cerewet pisan. Mulai dari kuku, udah mani pedi belum? Itu warna cat kukunya gak cocok pisan sama kamu. Aduh kamu sendalnya jangan itu, kakinya jadi dekil. Biasanya kalau orang yang perhatian pasti ada minusnya. Dan orang yang minus pasti ada plusnya. Gak ada yang sempurna. Singkat cerita, saya doa. Saya jadi ragu, jadi nikah gak nih sama Jojo nih. Kami udah pacaran 9 tahun, udah kelamaan dan harusnya sudah menikah. Akhirnya saya doa. Dan Tuhan cuma jawab gini, Henny, kalau kamu menikah sama si E, kamu pasti bahagia karena dia kaya. Kamu punya hidup yang baik kalau kamu sama dia. Tetapi, kalau engkau menikahi Jojo, kamu akan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Aku sama Jojo tuh share visi yang sama. Saat itu kalau secara hitung-hitungan ABCD, kan cewek tuh kalau mau sama cowok punya listnya, benar gak? Yang berduit, yang ganteng, yang baik, yang berduit lagi, yang punya rumah. Tapi dengan diri calon suamiku saat itu, gak ketemu semua. Dia cuma takut Tuhan dan lumayan ganteng saat itu. Ya belum seganteng sekarang, kalau sekarang kan udah dipermak, udah didadanin sama istrinya. Kalau zaman itu mah ya susah payah lah. Ya. Rambut kayak Charlie Chaplin dibelah dua gitu. Sama kumisan, jadi gimana ya gitu. Kurus pisan kayak gepeng gitu. Jadi hitam lagi. Kata mama saya, kenapa kamu milihnya yang kayak begini? Yang tinggi putih langsing besar lulusan Amerika kamu gak mau. Kamu maunya yang kayak begini. Saya diem, gak bisa jawab. Karena perkara-perkara rohani itu sulit dijelaskan. Nah waktu itu saya ngelihat Jojo kalau dari hitungan ABCD seorang perempuan punya banyak duit, dia sama sekali gak punya apa-apa. Tabungan pun gak punya, kartu kredit minus pula. Hobinya mobil waktu itu. Aksesoris mobil, speaker dan sebagainya, ya kan anak muda banget. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau nikah sama saya, bereskan hutang kartu kreditmu dan pastikan kita mulai sama-sama dengan baik. Tapi saya ngerti kami sevisi, kami sama-sama cinta Tuhan, melayani Tuhan sama-sama dari nol. Dari ngerintis gereja sampai sekolah Alkitab, semua bareng. Meskipun assignment dia saya yang bikin semua. Penderitaan seorang pacar, dikerjain pacarnya. Tapi saya bisa mengerti hari ini, kenapa saya bahagia sama Jojo. Karena kami share the same vision. Kalau nikah sama orang yang gak nyambung, yang satu ngomong bisnis, yang satu ngomong pertanian, aduh itu eta kumaha, eta teh, gitu ya. Mendingan punya istri yang gak ngerti apa-apa tapi baik, diceritain suaminya apa aja dia, oh gitu, wow hebat. Daripada nikah sama-sama yang hebat tapi gak nyambung, ciloko kata orang Jawa, cilaka pisan. Katakan satu visi. Nah hari ini kalau saudara sudah menikah dan ternyata istrimu gak support visimu. Dan ternyata istrimu punya visi sendiri, ibu. Kalau orang saja dalam pengangkatan diangkat Tuhan sendiri-sendiri, yang dua berbaring, satu diangkat satu tinggal, kenapa visi gak boleh beda? Boleh. Tapi istri-istri dengar baik, keberhasilanmu bukanlah seberapa hebat engkau di luar rumah. Tetapi yang Tuhan nilai cuma seberapa tunduk dirimu kepada suamimu. Suami-suami dengar baik, bukan pencapaian yang hebat, visi Tuhan yang dahsyat yang akan Tuhan nilai. Pada akhirnya balik lagi di Kolose, Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi istrimu seperti dirimu sendiri? Katakan amin. Visi penting, jangan nikah sama orang yang beda visi. Amin. Yang berikut, Amos 3 ayat 3, kita baca sama-sama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini bicara soal sepakat. Yang berikutnya, Amsal 29 ayat 18, tanpa visi orang binasa. Filipi 2 ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu. Katakan sehati. Sama-sama 3, 2, 1, sehati.
sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hanya bisa satu hati kalau satu tujuan. Jangan cuma cari kayanya doang, amin. Kunci bahagia dalam keluarga yang kedua, menghidupi firman Tuhan. Katakan sama-sama, menghidupi firman Tuhan. Kita baca di Mazmur 25, ayat 10, 12, dan 13. 3, 2, 1. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Firman Tuhan bilang, saudara hanya bisa punya keluarga yang bahagia, bahkan sampai dengan anak cucumu mewarisi bumi, memerintah, jadi orang hebat, berpengaruh di dunia ini, kalau engkau hidupi firman Tuhan. Banyak suami-suami kecewa sama suaminya. Istri-istri kecewa sama suaminya. Saya cuma ngetes, saya takut saudara sudah tertidur. Banyak istri-istri kecewa sama suaminya. Karena dia cuma ngomong doang. Enggak melakukan apa yang dia omong dan enggak menghidupi apa yang dia tahu. Baca Alkitab hebat, habis berapa kali? 10 kali lah kurang lebih dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi pada prakteknya sama sekali nol. NATO, no action, talking only. Ini adalah ujian terberat buat para pengajar firman Tuhan. Yaitu bagaimana mereka harus menghidupi apa yang mereka ucapkan. Bagaimana mereka harus menghidupi apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka tahu. Banyak suami enek lihat istrinya yang rajin pergi doa, yang rajin pergi WBI, yang rajin singer. Tetapi di rumah cerewet pisan. Enggak tunduk sama suami, mau menang sendiri, masak keasinan disuruh telen aja. Selama kamu mau diurusin, makan gitu, galak banget. Do what you know and do what you say, amen. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang hakiki dalam setiap keputusan dan tindakan. Dalam rumah tangga kita akan menghadapi yang banyak masalah, banyak ujian. Ketika suami bentak dengan suara kasar, udah kamu diam aja. Istri kan sakit banget tuh, istri itu kan lembut ya, seperti saya gini. Aduh sakit banget kalau dibentak begitu teh sama Jojo ya, nyelekit gitu. Kok masa gue disuruh diam, perempuan disuruh diam, salah tuh ya. Tapi ketika sakit, ingat firman Tuhan. Barang siapa yang merendahkan diri, pasti akan ditinggikan. Amin. Yesus suruh kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Maka kita akan beroleh kelegaan. Kenapa kita tuh gak pernah lega, tapi gondok? Kenapa dalam pernikahan itu kita gak pernah senang, tapi stres? Karena kita gak lemah lembut dan gak rendah hati. Ketika dibentak kita balas bentak, ketika suami mau mukul kita balas tampar. Jadi apa itu rumah? Teman saya bilang gini, kalau suamiku kayak suamimu, kasih emotikon hak, tak banting handphonenya katanya gitu. Ini ngajarin saya nih, kurang baik ya. Waktu saya baca gitu saya kaget, mahal lagi HP masa dibanting-banting ya kan. Cuma urusan emotikon kok banting-banting HP. Tapi banyak ternyata yang suka gitu. Marah suaminya, istrinya cakar. Ada. Saya konselingin orang gak kurang-kurang. Saya tanya gini, kamu apain suamimu? Tak cakar katanya gitu. Cakar. Kalau Jojo aman, saya buktikan tidak ada kuku. Terus kamu apain lagi? Tak gampar katanya gitu. Ini saya bukan lagi ngajarin ibu-ibu loh ya. Ini gak baik. Saudara mau jadi harimau apa mau jadi istri? Harimau letaknya di mana? Harimau letaknya di mana? Kebun binatang. Saudara mau di sana? Jangan dibeliin rumah kalau istri yang suka cakar dan tampar-tampar. Taruh di kebun binatang. Suami-suami, saudara petinju atau suami?
Saya misalnya gini, saya suami tapi sekaligus petinju Bu Eni. Tapi istrimu bukan saksang. Istrimu itu bukan ring tinju yang harus kamu pukulin terus. Amin. Berapa banyak orang yang kecewa dan kita bilang orang-orang itu munafik. Karena mereka nggak buat apa yang mereka tahu. Mereka nggak lakukan apa yang mereka pinter ngomong. Balik lagi firman Tuhan. Ada masalah apapun balik lagi firman Tuhan. Kalau mau dilawan bisa dilawan. Saya tahu saudara hebat. Tetapi firman Tuhan bilang yang lemah lembut dan rendah hati. Itu berarti pengikut Kristus. Di luar dari itu, saudara pengikut setan. Saudara mau ikut Kristus atau mau ikut setan? Pilihan di tangan Anda. Amin. Hidupi firman Tuhan. Banyak anak-anak yang kecewa karena papahnya enggak jadi saksi. Lebih cilaka kalau papahnya pengkhotbah. Lalu pulang ke rumah tampar mamahnya. Betapa menderitanya jadi anak yang ngelihat papanya hebat di luar. Tapi jadi singa di rumah. Betapa banyak anak-anak sama ibu yang berharap suaminya banyak omset supaya pergi terus traveling dan jangan pulang-pulang. Banyak orang yang mengharapkan suaminya nggak pernah di rumah. Yang diharapkan cuma duitnya aja. Yang penting dia transfer, nggak apa-apa dia nggak pulang, transfer aja. Apakah saudara pikir saudara bahagia dengan uang yang ditransfer? Saya yakin enggak. Lakukanlah firman Tuhan, pasti engkau bahagia, amin. Jangan jadi agamawi, tapi jadilah agama yang dihidupi, katakan amin. Yang terakhir, pernikahan yang bahagia itu hanya dengan didasari oleh kasih. Jangan pernah menikah seseorang yang engkau tahu engkau enggak cinta sebenarnya. Nikah dengan orang yang kita cinta aja sulit banget. Apalagi nikah sama orang yang kita sebenarnya enggak cinta. Cuma karena cakep, cuma karena berduit, cuma karena kata orang dia keren, cuma karena dia terkenal, kita nikah. Jangan. Nikah sama yang kita cinta aja. Haleluya. Yang setuju sama saya katakan amin. Apalagi nikah sama yang kita nggak cinta. Cinta kasih merupakan fondasi yang terkuat yang akan terus memegang kita bersama-sama melewati suka dan duka. Saya berapa kali mau tinggalin Jojo nggak bisa. Karena saya sadar di dalam lubuk hati yang paling dalam saya cinta banget sama orang ini. Dari semua kelemahan yang dia punya. Yang rasanya secara daging nggak sanggup gue sama nih orang. Bisa gila nikah sama dia. Tapi saya yakin saya cinta orang ini. Di tengah-tengah saya pengen ngelirik ke orang lain. Saya ingat Jojo. Di mataku ada kamu. Di tembok ada kamu. Ngelihat cowok lain kok kayak Jojo gitu. Lagi ngomong sama cowok lain saya panggil dia Jojo. Udah saya tahu mentok cintanya sama Jojo doang. Jadi biarpun dia nggak oke banget menurut ukuran manusia. Jangan lihat sekarang ya. Sekarangnya Jojo itu sudah aku lewati dengan air mata. Jojo yang sekarang itu sudah berkat Tuhan buat saya. Jangan mau yang bagusnya doang, nggak mau yang nggak bagusnya. Ya kan ibu-ibu? Saya kesel loh kalau dengar bilang, perempuan zaman sekarang itu sukanya naksir suami orang. Apalagi yang setia suaminya tuh. Yang setia sama istrinya, wah itu yang dikejar. Tahukah saudara kami ini sudah lewati apa? Enak-enak aja suami kita udah bagus baru mau dicolong. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 20, 3:21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini ayat yang Tuhan kasih saya. Kalau kamu gak bisa belajar setia sama Jojo yang kamu bisa lihat, gak mungkin kamu bisa setia sama Tuhan yang gak bisa kamu lihat. Dalam pernikahan, siapa sih yang sempurna? Kita juga tidak sempurna, tapi kita selalu lihat kelemahan orang lain. Kita selalu lihat kurangnya suami kita. Kalau mau dipikir-pikir pasti ada kurangnya.
Tapi mari belajar lihat diri kita sendiri, apakah kita juga makhluk sempurna? Kasih menutupi banyak pelanggaran, amin. Belajar ngampunin. Boleh nggak berantem Bu Heni? Jangan sering-sering lah. Kalau ada konflik yang tidak terselesaikan, ngomong baik-baik berdua aja. Buat aturan main. Kalau ada yang nggak cocok di antara kita berdua, kita duduk bareng-bareng berhadapan. Kita nggak akan berdiri sebelum masalah kita selesai tanpa melibatkan siapapun. Istri-istri jangan suka cerita ke orang tua kalau suaminya begini dan begitu. Engkau bisa mengampuni suamimu, orang tuamu belum tentu. Ketika kalian baikan, istri-istri bisa terima suaminya lagi, tapi orang tuamu sakit hati. Gak pernah baik. Kalau sampai ada masalah yang perlu diselesaikan, cari penengah kalau bisa hamba Tuhan. Jangan bawa-bawa keluarga. Karena biasanya sakit hati di pihak orang tua itu sulit hilang. Cari teman yang baik, yang bisa menasehati, yang bisa kasih input yang baik. Jangan cari teman yang ngajarin kita yang gak baik. Saya punya teman, ribut terus sama suaminya. Dia BBM saya kasih nasihat firman Tuhan, dia marah sama saya. Heni, males saya ngomong sama kamu. Nasehatinnya firman Tuhan terus. Terus saya bilang gini, lalu ngomongnya sama gua. Kalau ngomongnya sama gua yang keluar firman Tuhan. Tuh kayak teman saya katanya, nasehatin saya gini, ayo gua bantuin lu racunin suamimu katanya gitu. Kacau banget. Istri-istri bergaulah dengan teman yang baik. Yang bisa membuat hidupmu lebih baik. Bukan membuat engkau merasa lebih baik. Amin. Kalau rasa yang lebih baik, membesar-besarkan ego sendiri. Tapi ketika kita belajar hidup lebih baik, kita belajar mengorbankan ego kita sendiri. Amin. Kalau hari ini ada yang konflik dengan suami istri, ampuni, selesaikan. Pegang tangannya dan bilang, sorry sayang, selesai. Kalau konflik pun istri-istri, Amsal 17 ayat 9 bilang gini, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Kalau udah selesai konflik, suamimu sudah minta maaf, ampuni dan lupakan. Yang lalu sudah lalu. Bersyukurlah kalau hari ini suamimu masih bisa minta maaf dan mau berubah. Banyak ibu-ibu yang menangis darah, suaminya gak berubah juga. Semua orang bisa salah. Mungkin kesalahannya fatal, mungkin itu perselingkuhan. Tapi asalkan dia sungguh-sungguh bertobat, gak buat lagi. Ampunilah dan lupakan. Kalau Tuhan saja mengampuni kita, apa hak kita untuk gak mengampuni orang lain? Saudara mau kasih mereka kesempatan berubah, berlakulah seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah. Orang akan sulit berubah kalau kita terus pakai kacamata menghakimi. Tuh kan. Memberi kesempatan. Matius 5 bilang, diberkatilah orang yang murah hatinya karena dia akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful for they will receive mercy. Kalau saudara mau dapat kemurahan dari Tuhan, kemurahan demi kemurahan dalam hidupmu, jadilah orang yang murah hati. Ampunilah suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu. Maka anugerah Tuhan akan tercurah buat hidupmu. Amin. Saya undang pemusik. Kita baca sama-sama sebagai ayat penutup 1 Petrus 4 ayat 8, 3, 2, 1. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Senang dengan bersama.